Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat Paroki Katedral yang saat ini berada di gereja ini, juga umat yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat radio Tiga Raja FM maupun lewat live streaming Paroki Katedral Tiga Raja. Membaca dan mendengar cerita Yesus dalam Injil hari ini tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, kesan spontan, mohon dengar baik-baik, kesan spontan. Orang kaya otomatis masuk neraka. Dan orang miskin otomatis masuk surga. Dan kalau kesan itu betul, maka kesimpulan lanjut dari kesan itu adalah jangan jadi kaya supaya jangan sampai masuk neraka. Biarlah kita tinggal miskin saja agar kelak masuk surga. Betulkah? Betulkah itu? Mari ikuti cerita pembanding yang dibuat oleh pastor. Cerita pembanding pertama, Bapak Ongko, Pak Ongko, dia orang kaya. Punya usaha macam-macam, termasuk punya sebuah toko. Walaupun tidak besar seperti mall, tetapi tokonya berkembang maju bagus. Pak Ongko sibuk bekerja keras membangun usahanya sehingga dia berhasil. Di lingkungan masyarakat luas, masyarakat umum, Bapak Ongko melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, terlibat dalam kegiatan RT RW, bahkan Pak Ongko sebagai pengurus. Di lingkungan gereja, lingkungan umat, Pak Ongko aktif sebagai pengurus Kombas. Bahkan pernah dalam salah satu periode kepengurusan Dewan Paroki, Pak Ongko masuk di dalamnya. Dia sebagai seksi dana. Dan lain waktu dia sebagai seksi pembangunan. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan gereja itu, Pak Ongko selalu mengusulkan kegiatan-kegiatan sosial karitatif. Apa? Bantu panti-panti asuhan. Dia mengusulkan agar kita coba membantu anak yatim dan piatu. Dan dia juga mengusulkan dana beasiswa untuk anak-anak yang pintar di paroki tapi orang tua tidak mampu. Pokoknya Pak Ongko, orang kaya itu, hidup bertetangga baik. Sekarang dengan cerita ini pastor mau tanya, apakah orang kaya semacam ini masuk neraka seperti cerita dalam Injil? No. Tidak. Cerita pembanding yang kedua. Lazarus Timika. Kita sebutkan namanya si Lesi, ya. Dia pemuda putus sekolah. Anak-anak sekolah dengar. SMAK Santo Ignatius yang hari ini merayakan ulang tahun ke-8 dan Anda menanggung KOR,
Anda dengar. Lesi pemuda putus sekolah karena malas dan sering bolos sekolah. Hari-hari kerjanya mabok. Karena tidak ada uang. Lalu apa yang dia buat? Dia berdiri di jalan, dia memalak. Setiap motor, mobil yang lewat, dia pasang barier, minta uang. Kalau hasil menagih itu tidak cukup, dia mencuri. Dan pernah ada cerita, umat semua tahu itu bukan? Model Lesi Timika ini ikut serta kumpul kolekte. Kumpul-kumpul dan satu kantong yang dia kumpul itu, dia ikut belakang ini dan lalu dia menghilang. Uang hasil menagih dan mencuri itu dia pakai untuk apa? Sedikit beli minum, sedikit untuk pergi di kilo 10. Sisanya ya modal untuk dia cari objek yang baru lagi. Lesi ini, model Lesi ini pernah digorong-gorong, dihajar massa karena dia berusaha untuk memperkosa seorang anak SMP, anak putri yang pulang sekolah. Dan Lesi berusaha untuk memperkosanya. Dan dia dihajar sampai babak belur. Itu cerita pembanding kedua. Pastor mau tanya, orang miskin dalam Injil masuk surga, Lazarus. Apakah Lazarus Timika, si Lesi model ini, orang miskin macam ini, apakah masuk surga? Orang macam ini, apakah dia masuk surga? No. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, termasuk anak-anak SMK Santo Ignatius yang merayakan hari ulang tahun sekolahnya, hari ulang tahun ke-8 hari ini. Ternyata si kaya dalam cerita Yesus dalam Injil, dia masuk neraka karena dia salah. Jelas. Tapi si kaya dalam cerita pastor dalam khotbah ini, dia masuk surga karena dia saleh. Ternyata Lazarus miskin dalam cerita Yesus, dia masuk surga karena dia saleh. Sementara Lazarus Timika dalam cerita pastor di khotbah ini, dia masuk neraka karena salah. Di manakah letak kesalahan? Di manakah letak kesalehan? Kesalahan dan kesalehan ada di sini. Bagi si kaya dalam Injil, Lazarus ada di depan mata, bahkan ada di bawah kaki meja, sementara dia makan. Penderitaan Lazarus begitu nyata. Lazarus butuh bantuan. Dan orang kaya di dalam Injil itu tidak membuat apa-apa. Dia membiarkan Lazarus menderita. Itu kesalahan dia. Itu kesalahan dia. Bagi si Lazarus miskin Timika, Lesi, kesalahannya ada di mana? Ini dia. Sudah miskin, bodok lagi. Sudah bodok, mabok lagi. Sudah mabok,
pencuri lagi, sudah mencuri, pemerkosa lagi. Lengkaplah si lesit miskin timika. Dia tidak sadar akan penderitaan diri sendiri, dan dia juga tidak sadar akan penderitaan orang lain yang menjadi korbannya. Ini kesalahan Lazarus timika. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, menyikapi tema bulan Kitab Suci Nasional, khususnya tema minggu keempat BKSN. Temanya apa? Allah sumber harapan karena kerahimannya. Kalau tema ini kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini, berkaitan dengan kesalahan dan kesalehan, maka apa pesan untuk kita pada hari Minggu terakhir bulan Kitab Suci Nasional ini? Pesan adalah ini: apapun kondisimu saat ini, kondisi kesalehan model orang kaya timika, atau kondisi kesalahan model Lazarus timika, satu hal yang tidak boleh kau lupa: Tuhan itu Allah yang Maha Rahim. Maka di saat engkau jatuh dalam kesalahan, jangan cemas, jangan takut, jangan hilang. Apabila kondisimu sama seperti orang kaya timika, maka pesan hari ini adalah jangan berhenti berbuat baik. Minimal kau pertahankan posisimu, tetaplah berbuat baik. Kesalehanmu orang kaya timika menjadi jaminan untuk bertemu Abraham, dan kau bisa duduk di pangkuan Abraham seperti Lazarus di dalam Injil. Jadi untuk orang kaya, seperti ilustrasi dalam khotbah ini, orang kaya timika, berjuanglah terus untuk berbuat baik, jangan menyerah, karena itu adalah modal di suatu saat engkau bertemu dengan Abraham. Tetapi apabila kondisimu sama seperti orang kaya dalam Injil dan Lazarus timika, maka pesan adalah bertobatlah, kurangi kejahatanmu, kesalahanmu akan menjadi malapetaka, sehingga engkau tidak akan duduk di pangkuan Abraham seperti cerita dalam Injil Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Allahmu adalah Tuhan yang Maha Rahim. Dia akan tetap membuka lebar-lebar untuk menerima engkau yang berbuat baik terus dan terus, juga membuka tangan terhadap engkau yang karena kelemahan manusia engkau jatuh dalam dosa. Ingat, Allah kita adalah Bapa yang Maha Murah. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati setiap orang yang peduli terhadap sesamanya. Amin.